Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatannya berupa kesempatan dan waktu luang, sehingga dengannya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau kita berada di atas jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang puasa bersama Al-Quran. Bulan Ramadan termasuk bulan Al-Quran, karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarungi kehidupan dunianya. Sebagaimana hal itu Allah firmankan di dalam salah satu ayatnya, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut, serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Suhuf Ibrahim Allah turunkan di awal-awal bulan Ramadan, kemudian Taurat, Zabur, Injil Allah turunkan di pertengahan bulan Ramadan, dan Al-Quran ini Allah turunkan di akhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ke-24, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an ini di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian ditambah lagi disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau, "Ayyul jihadi a'dhamu ajran?" Dia bertanya, siapakah orang yang berjihad yang pahalanya itu paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab,
aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyus shaimina a'zamu ajran? Siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban pertama, yaitu aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwa zikir yang paling utama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga memiliki nama lain, yaitu Az-Zikr. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ketika mengancam orang-orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari az-zikri. Az-zikri di sini adalah perintah Allah, dan tentunya perintah Allah pasti ada di dalam Al-Qur'an. Apa balasannya orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sempitkan kehidupannya di dunia ini. Kemudian apa balasannya di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang ini protes kepada Allah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia termasuk orang-orang yang melihat. Lalu apa kata Allah kepada orang ini? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah tatkala ayat kami datang, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an, fanasitaha, kalian melupakannya, kalian tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kata Allah kami melupakanmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karenanya pada bulan yang mulia ini kita dianjurkan untuk banyak interaksi dengan Al-Qur'an. Kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh terdahulu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dahulu Jibril alaihi salam setiap malam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam bulan Ramadan. Untuk ngapain? Fayudarisuhul Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi Rasulullah setiap malam bulan Ramadan belajar Al-Qur'an kepada Jibril. Jibril menyimak hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, hadzal hadis yadullu ala al-hasu ala qiraatil Qur'an fi lailatin min Ramadan. Hadis ini menunjukkan anjuran bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an di malam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, di antara kisah-kisah para salafus saleh terdahulu bagaimana mereka bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan. Di antaranya disebutkan dari Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, wa kana Malikun idza dakhala Ramadan. Imam Malik apabila memasuki bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis. Beliau tinggalkan bacaan hadisnya. Dan kita ketahui bahwa Imam Malik termasuk adalah ulama hadis. Kebiasaan beliau sehari-hari adalah membaca hadis. Akan tapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau tinggalkan bacaan hadis beliau. Wa mujalasati ahli ilmi, dan beliau tinggalkan pula majelis-majelis ahli ilmi. Beliau liburkan majelis ilmunya. Untuk ngapain? Wa aqbala ala tilawatil Qur'an wal mushaf, untuk fokus membaca Al-Qur'an dari mushaf. Dan diriwayatkan pula dari Abdul Razzaq rahimahullah, kana Sufyan
Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza dakhala Ramadan, apabila memasuki bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah, beliau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya, wa aqbala ala qiraatil Quran, dan beliau fokus membaca Al-Quran. Maka tidak asing bagi kita bagaimana di antara para ulama-ulama terdahulu mereka mampu menghafal Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 2 malam. Bahkan yang paling menakjubkan adalah ada yang menghatamkan Al-Quran dalam satu hari itu sebanyak 2 kali. Dan berikut ini adalah kisah-kisah mereka. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, beliau berkata, "Kana al-Aswad yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailataini." Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Berarti satu malam itu dia baca setengah dari Al-Quran itu. Kemudian di malam keduanya beliau khatam Al-Quran. Dan disebutkan pula dalam biografi Imam Qatadah, beliau adalah salah seorang tabi'in, yang mana para ulama banyak memuji Imam Qatadah. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah memuji beliau bahwa Imam Qatadah ini adalah ulama yang tidak ada yang menandingi beliau di zamannya. Saking cerdasnya, beliau termasuk ulama tafsir yang paling cerdas. Beliau bisa menjadikan orang-orang yang berselisih di dalam tafsir bisa beliau satukan jadi satu. Dikisahkan wa kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Imam Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan itu setiap 1 pekan. Ya, setiap 7 hari beliau khatam Al-Quran. Ini di luar bulan Ramadan. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Apabila memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari. Dan yang paling menakjubkan adalah fa idza jaa al-ashru khatama fi kulli lailatin. Apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap malam. Ya. Setiap malam beliau khatamkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan memang tidak asing di antara kalangan para ulama-ulama terdahulu. Di antara ulama-ulama yang lainnya adalah Imam Mujahid, di antara juga Ali Al-Azdi, dan di antara juga Al-Hafiz Ibnu Asakir. Ya. Mereka ini merupakan di antara ulama-ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Dan tidak ketinggalan juga Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Bukhari disebutkan dari Musabbah bin Sa'id, ia berkata, "Kana Muhammad bin Ismail." Muhammad bin Ismail itu nama aslinya Imam Bukhari, ya. Bukan Bukhari namanya, tapi Muhammad namanya, ya. Muhammad bin Ismail. Yakhtimu fi Ramadan fin nahar kulla yaumin khatmah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap siang, setiap hari, ya. Menjelang siang Al-Qurannya khatam, ya. Setiap siang beliau khatamkan Al-Quran. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla salasi layalin bi khatmah. Dan beliau menghatamkan Al-Quran di dalam salat tarawihnya itu setiap 3 malam. Berarti beliau 1 malam itu baca 10 juz. Di malam ketiga khatam Al-Quran. Ya, itu yang dibaca di dalam salatnya. Beda dengan kita. Ya. 1 juz sudah pegel semua kakinya. Ya. Kalau ulama-ulama terdahulu 10 juz itu tidak terasa, ya. Bahkan sebagian di antara mereka salat tarawih itu sampai menjelang subuh. Bahkan yang paling menakjubkan adalah kisah dari imam yang sudah sangat kita kenal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran
60 kali di bulan Ramadan, ya. Ini disebutkan oleh salah satu imam muridnya, yaitu Rabi bin Sulaiman. Beliau menceritakan, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali, ya. Anggap saja bulan Ramadan ini 30 hari. Berarti beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari itu 2 kali, ya. 2 kali beliau khatamkan dalam satu hari, ya. Subhanallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengikuti mereka. Kalau tidak kita mampu untuk mengikuti mereka, minimal kita mampu mengikuti mereka dalam membacanya. Jangan sampai kita ketinggalan 1 hari tidak membaca Al-Quran, ya. Jika kita tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari atau dalam 1 pekan, minimal kita bisa membaca Al-Quran dalam 1 hari. Kemudian ada beberapa faedah dari membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran, ya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam khutbatul hajah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Dan sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Atau fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujjah, ya, yang luarnya wangi dan dalamnya manis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah, aromanya wangi, rasanya enak. Adapun orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, mereka diperumpamakan seperti buah kurma. Kurma tidak ada aromanya, tapi rasanya manis, ya. Adapun orang-orang munafik yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti tumbuhan raihanah. Apa itu tumbuhan raihanah? Ya. Baunya ini wangi, tapi rasanya pahit. Apa contohnya? Kemangi, ya. Kemangi ada baunya wangi, tapi dimakan pahit, ya, kalau nggak dicampurkan dengan lalapan, ya. Adapun orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti tumbuhan hanzalah, ya, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Kemudian berikutnya, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia. Walladzi yatata'u fihi, kata Nabi. Adapun orang-orang yang tersendat-sendat membaca Al-Quran, masih terbata-bata, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala usaha dia dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi Al-Quran dan puasa ini kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang melakukannya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada pembacanya. Kemudian yang berikutnya,
orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan, kata Nabi, itu sama seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Sebaliknya orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi sama seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir dirinya akan riya di dalam membaca Al-Quran, silahkan dia membaca dengan sembunyi. Akan tapi kalau tidak ada khawatir, maka lebih utama dia baca secara terang-terangan. Kemudian yang berikutnya, membaca satu ayat atau dua ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh satu atau dua ekor unta yang besar. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW, siapakah di antara kalian, kata Rasulullah, yang suka berangkat pagi setiap hari ke Akik, ya, suatu tempat, dan pulangnya membawa dua unta yang besar tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahmi. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Maka beliau bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca dua ayat Al-Quran yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh dua ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan seterusnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran pada hari kiamat kala, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, ya. Karena kedudukanmu itu bergantung pada akhir ayat yang kamu baca di dunia. Kemudian berikutnya, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, ya. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari kalimat alif lam mim kita sudah memperoleh 30 pahala. Lalu bagaimana kalau kita membaca satu halaman, bagaimana kita baca satu juz, dan seterusnya, maka kita akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Kemudian dengan membaca Al-Quran, kita itu menjadi tanda kita cinta kepada Allah, ya. Jadi tanda cinta seseorang kepada Allah adalah dengan dia mencintai Al-Quran, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang menyukai dirinya mengetahui bahwa dirinya ini mencintai Allah, maka hendaklah ia menghadapkan dirinya kepada Al-Quran, ya. Fa in ahabbal Quran, jika dia mencintai Al-Quran, fa huwa yuhibbullah, maka dia dicintai oleh Allah. Fa innamal Quran kalamullah, karena sungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan dari kisah-kisah para ulama, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.